Ya, kita lanjutkan. Jadi hidup kita harus berdampak. Yang ketiga, posisi kita sebagai orang percaya itu pembawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai. Dan yang keempat, kita harus bisa menjadi berkat. Lanjut. Langkah-langkah memerangi berita hoaks. Yang pertama adalah sikapi semua berita itu dengan benar. Dan standar kebenaran orang percaya adalah Alkitab atau firman Allah. Hal praktis apa yang dapat kita lakukan? Pastikan link, alamat dari sumber berita itu harus jelas dan dapat dipercaya. Yang kedua, bijaksana dalam menggunakan kecanggihan teknologi di era digital. Di Mazmur 90 ayat 12, kita belajar untuk menghitung hari supaya kita semakin bijaksana. Di Efesus 5 ayat 15 sampai 17, kita harus mempertimbangkan dengan matang apa fungsi, apa keuntungan, apa kebutuhan dalam menggunakan kecanggihan teknologi. Hal praktisnya, pertimbangkanlah dampak dan manfaat saat kita mempublikasi sebuah berita. Jadi jangan asal mempublikasi, jangan asal mengirim, jangan asal mengeser atau memperbincangkan sesuatu yang berita itu belum jelas kebenarannya. Semakin bijaksanalah menjadi pribadi yang ada di dalam kehidupan kita, karena kita adalah orang-orang percaya. Yang ketiga adalah menjadi teladan saat kita berselancar di dunia maya. Ada banyak hal-hal yang tidak baik yang kita temukan saat kita berselancar di dunia maya, di media sosial. Namun karena kita adalah terang, kita adalah garam, kita menjadi teladan, sehingga melalui keteladanan kita, tanpa kita banyak ngomong, tanpa kita banyak bicara, tanpa kita dengan status kita, dengan opini-opini atau pendapat-pendapat kita di dunia maya atau media sosial, orang bisa melihat apakah pribadi orang itu adalah orang yang benar-benar percaya kepada Yesus atau hanya sebagai agama Kristen atau pengikut Kristus tetapi tidak melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan supaya kita menjadi teladan dan menjadi berkat. Langkah praktisnya, media sosial itu gunakan untuk menjadi sarana mengabarkan Injil kebenaran, bukan mengabarkan kebencian, karena itu bukan yang Tuhan inginkan. Tuhan izinkan kita ada di zaman ini, di era digital ini, supaya dengan itu kita bisa menyampaikan kabar Injil. Yang keempat, miliki prinsip yang kuat. Hal praktisnya, jangan ikut menyebarkan hoaks, baca dengan benar dan teliti setiap kabar yang masuk, apakah antara judul dan isi berita selaras atau tidak. Dan kesimpulannya, kita mau menutup pemaparan materi tentang peranan pendidikan agama Kristen memerangi hoaks, yaitu dengan kesimpulan media sosial di era digital atau kecanggihan teknologi adalah hal yang penting karena akan membantu kita untuk menerima, mendapat, dan bahkan memberikan informasi yang secara cepat. Dan kiranya informasi yang kita sampaikan adalah informasi yang bermanfaat, terlebih menyampaikan tentang kabar kebenaran atau kabar Injil itu. Yang ketiga adalah kesimpulan kedua adalah peranan pendidikan agama Kristen bukan hanya menjadi sebuah informasi, tetapi menjadi sebuah intervensi. Jadi mari jangan menjadi orang yang eksklusif, berdiam diri, dan merasa tidak cuek dengan keadaan yang ada, tetapi kita menjadi pendidik, calon pendidik agama Kristen. Kita bukan hanya mengabarkan tentang informasi, tetapi kita juga berintervensi terhadap apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Bu Senta, terima kasih teman-teman yang sudah bersedia mendengar tentang pemaparan malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menambah pengetahuan kita bagaimana peranan pendidikan agama Kristen memerangi hoaks di era digital ini. Tuhan Yesus memberkati.